dari diagnostik dan screening sama-sama untuk mengetahui sensitivitas, spesifitas, nilai duga positif dan nilai duga negatif, kemudian juga prevalensi dan ketepatan atau operasi. Jadi kita melakukan uji lab itu, ada yang masuk uji screening, ada yang masuk uji diagnostik. Kenapa seperti itu? Karena dari uji yang digunakan tersebut itu memiliki ketentuan-ketentuan tentang sensitivitas, spesifitas, ya, nilai duga positif, nilai duga negatif, prevalensi, dan ketepatan akurasi. Ini harus memenuhi standar. Kapan itu dikatakan sebagai uji diagnostik dan kapan itu hanya bisa sebagai uji screening. Nah, maka di sini nanti ya, kita akan mendapatkan hasil yang tepat. Maka kita mau nggak mau harus mencari tes atau pemeriksaan laboratorium yang memang nanti bisa benar-benar membedakan antara orang yang sehat dan orang yang sakit. Jadi nanti akan ketahuan kapan dia itu mulai sakit, terus kemudian alat kita apakah mampu nanti membedakan itu. Nah, ini dalam statistik ada yang disebut dengan reliabilitas. Ya. Jadi kemampuan memberikan hasil yang sama secara berulang. Ya, reliabilitas itu memberikan kemampuan yang sama ketika terjadi pengulangan. Pengulangan bukan pada subjek yang sama, juga termasuk subjek yang berbeda. Jadi artinya kalau memang orang itu sakit, dites dengan ini, maka dia pasti juga sakit. Ya, itu namanya reliabilitas atau dapat dipercaya. Kemudian juga bahwa dari ini adalah yang kedua adalah ukurannya validitas. Nah, kalau validitas itu mengukur apa yang harus diukur. Ya. Di sini seringkali kita tidak mampu membedakan itu istilah reliabilitas dan itu istilah validitas. Kalau reliabilitas itu bisa membedakan yang sakit dan yang tidak sakit. Kalau validitas itu bisa mengatakan bahwa kalau si A dengan kondisi seperti itu, dengan ciri-ciri seperti itu, dengan catatan seperti itu, sakit A, sakit X, maka si B pun kalau juga seperti itu juga harusnya dia terdiagnosa sakit X. Jadi kemampuan mengungkap penyakitnya, bukan sakitnya. Jadi kalau misalnya ya di kasus COVID kemarin, dulu pertama kali ada antibody itu namanya dulu apa ya? Rapid antibody, ada kan? Pertama kali baru bulan-bulan Februari, Maret 2020 itu ya, kan belum banyak. Ya. Terus ada PCR. Nah, uji penyaringnya yang dipakai adalah reaktif pada rapid antibody. Kenapa? Karena rapid antibody ini hanya mengukur keberadaan antibody yang diduga COVID di dalam tubuh orang itu. Maka di sini dikatakan kemampuan mengatakan itu COVID dari tes rapid antibody ini meragukan. Maka dengan dikatakan validitasnya rendah. Bukan reliabilitas.
nanti reliabilitas. Tapi berbeda dengan PCR. Ya. Yang waktu itu PCR itu harganya paling murah 2 juta. Kalau PCR, karena PCR ini yang diukur adalah materi genetiknya dari COVID. Berarti kalau materi genetiknya itu ada, maka di dalam tubuhnya ada COVID-nya. Meskipun materi itu bisa materi yang sudah mati atau materi yang masih hidup. Karena ketika di PCR, semua jadi materi mati. Sehingga ketika untuk mendiagnosis apakah seseorang ini sedang terkena atau tidak, sementara ada tanda-tanda yang mengarah ke COVID, maka PCR ini menjadi uji diagnostik. Karena apa? Validitasnya tinggi, reliabilitasnya tinggi. Sedangkan rapid antibody itu menjadi uji screening. Karena apa? Validitasnya rendah, reliabilitasnya juga rendah. Ya. Jadi kalau COVID dites kok dengan menemukan materi dari virus, kok ketemu materinya, maka itu namanya uji yang bisa dipercaya. Nah, berarti kan memenuhi apa? Memenuhi postulat Coates. Ya, bahwa harus diberi karena terbukti kalau materi itu nanti berpindah ke orang yang sehat jadi sakit. Itu artinya PCR adalah validitasnya tinggi. Nah, sekarang reliabilitasnya tinggi enggak? Nah, tergantung PCR yang mana. Ya, karena memang reliabilitas sama validitas itu bersandingan, tapi bisa jadi, ya toh, validitas itu mampu mengatakan ini COVID atau bukan, ya toh. Sedangkan kalau reliabilitas ini mampu mengatakan bahwa kalau itu dikatakan COVID, maka bisa dipercaya sampai itu COVID itu adalah 100% COVID. Jadi reliabilitas itu dalam hal kemampuan mengukur berulang dengan memberikan hasil yang sepadan. Sedangkan kalau validitas itu adalah mengukur apa itu. Ya, okay. Nah, kalau berulang kan berarti berapa itu, gitu ya. Itu bedanya antara reliabilitas dan validitas. Nah, tapi karena kita di laboratorium itu sudah pengetahuan kita dari mungkin ada yang dari semak, mungkin ada yang dari D3, itu sudah kacau balau ya kadang-kadang tidak bisa membedakan. Karena memang ini sebenarnya reliabilitas dan validitas itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kemampuan mengatakan itu penyakit dan itu bukan penyakit, itu masalah validitas. Tapi kalau menyatakan bahwa ya toh penyakit yang terdeteksi itu ya toh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, maka itu namanya reliabilitas. Sehingga metode yang kita gunakan itu harus memiliki validitas dan reliabilitas supaya bisa kita masukkan mana. Nah, kalau misalnya validitasnya tinggi tapi reliabilitasnya rendah, maka dia hanya akan masuk di screening. Karena syarat untuk diagnostik ini baik reliabilitas maupun validitas ini harus tinggi semua. Nah, satuannya persen, berarti ya mendekati 100%. Kalau 100% persis kan jarang ya, tapi semakin dekat dengan 100% semakin bagus. Jadi kalau kita punya dua metode, kita bandingkan, ternyata ya, punyanya metode yang A itu misalnya maksimum hanya mencapai 85%, sementara metode B itu sampai 90%,
ya kita pilih yang 90%. Terus kemudian dunia berkembang, kita menemukan metode baru lagi. Ternyata metode baru ini memiliki apa? Validitas maupun rehabilitasnya itu sampai 95%. Ya berarti dia menjadi pilihan selanjutnya. Inilah yang saya maksudkan bahwa jenengan itu tidak ada salahnya mengotak-atik cara kerja yang ada di laboratorium. Atau jenengan menambahkan suatu perlakuan untuk mencegah sesuatu. Boleh. Yang penting itu jangan dipakai untuk pelayanan. Ini adalah untuk konsumsi dari sisi sains, jadi dari penelitian. Kalau memang itu nanti setelah dibuktikan dan di mana-mana terbukti, ya monggo selanjutnya tinggal diangkat ke komisi organisasi atau bidang organisasi di Patelki. Di sana disampaikan, terus dikaji, ya, terus dinilai betul enggak metodologi penelitiannya, betul enggak pengumpulan datanya, cukup enggak datanya yang terkumpul untuk membuat suatu generalisasi, randomisasinya gimana dan sebagainya. Kalau itu diyakini semua baik, berarti nanti mungkin komisi organisasi atau komisi ilmiah atau bidang ilmiah saya enggak kita apa ya di DPP ya, intinya DPP, jangan DPP. Nah itu nanti baru disampaikan bahwa oke lah ini metode untuk kita yang akan kita pakai untuk seluruh pemeriksaan di laboratorium. Ya. Itu. Jadi memang harusnya organisasi profesi itu menetapkan mana alat ukurnya apa, parameter ini alat ukurnya apa, metodenya apa, itu mestinya membuat suatu kajian ke sana. Ya. Karena artinya itu nanti akan menjadi acuan seluruh laboratorium di Indonesia. Itu yang harus diatur oleh organisasi profesi, karena di organisasi profesi kan ada yang namanya entah komisi atau apa ilmiah. Itu yang nanti diharapkan membahas itu. Ya. Bahkan kita sudah punya beberapa pakar ya, yang punya gelar S3 udah banyak. Artinya sudah harus mampu mengatakan metode ini adalah metode acuan untuk di Indonesia. Nah. Meskipun gitu, kita juga tetap harus mengkiblat WHO. Tapi di WHO mungkin ada dari yang metode yang dinyatakan sebagai baku emas, ya, gold standar itu adalah metode X. Tapi metode X itu oleh Indonesia mungkin dimodif karena apa? Karena beda cuaca, beda apa dan sebagainya. Boleh. Nah, tinggal nanti kan mempertanggungjawabkan secara internasional. Ya, nanti ada organisasi profesi yang di atasnya. Kan seperti itu ya. Ini nanti yang akan kita pelajari sensitivitas, spesifitas, ya, nilai duga positif, nilai duga negatif, ya, valensi dan ketepatan atau akurasi. Ya. Saya tidak membahas ini, kita langsung ke uji diagnostik. Jadi pendekatan uji diagnostik ini bisa kita gunakan untuk, gitu, untuk apa? Melakukan modifikasi metode pemeriksaan di laboratorium. Tapi sekali lagi jangan langsung diterapkan, ya. Sebelum itu disahkan oleh komisi ilmiah. Nah, silakan jenengan mungkin memberikan satu perlakuan tertentu ya dan sebagainya. Nah,
Kalau datanya itu adalah data rasio, maka bisa dihitung ya toh, uji beda, bisa dipakai uji beda, ya. Bahkan sampai dengan apa nanti di sana bisa dipakai dengan dihitung kapanya, dihitung itunya, ya. Silahkan pakai itu. Kalau datanya itu data yang rasio, misalnya kadar kolesterol, kadar ya toh, bilirubin, ya. Kita membuat inovasi, sampelnya itu ditempatkan di tempat yang gelap dari bangsal sampai ke laboratorium, yang satunya pakai tempat yang tidak ditutup gelap karena ada asumsi sinar matahari mengubah susunan dari bilirubin sehingga nanti dia tidak terdeteksi sebagai bilirubin. Sah-sah saja. Kalau itu jangan, tidak pakai ini, tidak pakai apa yang saya ajarkan hari ini. Kalau itu pakai apa? Pakai uji beda. JT, ya. Kalau tidak memenuhi syarat parametrik ya berarti pakai uji beda yang lain, yaitu contohnya adalah apa? Manwidth-nya. Kalau ini bukan yang berpasangan, itu uji beda yang tidak berpasangan. Nah, tapi kalau datanya itu yang muncul adalah nanti positif negatif, ya, maka kita pakainya uji diagnostik. Nah, tapi ini juga bisa dipakai untuk mengukur, misalnya, gitu. Secara statistik berbeda, tetapi perbedaannya itu belum mampu mengusik nilai klinis. Nah, nanti jenengan tindak lanjuti dengan uji diagnostik. Jadi kalau hasil pemeriksaan sampel 1 dengan metode A atau metode asli itu sekian, kalau metode yang dimodif jadi sekian. Nah, itu kalau selisihnya seperti itu kita larikan ke apa? Ke nilai normal kah atau apa gitu ya, nanti sehingga nanti uji diagnostik. Karena uji diagnostik ini adalah uji yang 2x2 berarti ini adalah skalanya nominal. Jadi tes diagnostik mengatakan positif, memang dia sakit, berarti ini positif benar. Tapi kalau dia tidak sakit, berarti ini positif palsu. Nah, kalau dia tidak sakit, ya kan? Dia itu sakit, ya kan? Tapi hasilnya negatif, berarti ini negatif palsu. Sedangkan ini tidak sakit dan memang alat mengatakan juga tidak sakit, berarti ini negatif benar. Nih, ya. Nah, kalau yang bagus, ya, dengan kesalahan yang terendah, ketika ini nanti mau kita generalisir bahwa metode dengan modifikasi ini lebih bagus daripada metode aslinya. Berarti kan mau generalisir artinya mau dipakai untuk semua orang, semua laboratorium. Ya. Itu yang terbagus, ya. Itu adalah ketika ya, total sampelnya itu 96. Ya. Terus separuhnya itu nanti harus masuk positif, separuhnya masuk negatif. Berarti separuhnya berapa? Kalau 96. 48 ya? Nah. Itu. Iya, Pak. Jadi nanti harus punya orang yang dinyatakan sehat, tidak sakit apa yang kita dugakan itu sebanyak 46, dan ada orang yang nanti dikatakan sakit dengan alat yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa sakit itu 46 juga. Berarti ini penelitiannya tidak bisa sehari, tidak. Mungkin lama karena mungkin dapat yang positif tidak setiap saat ada, sehingga nanti caranya
begitu ada yang positif dengan metode yang standar yang sudah tidak diatur, kemudian diukur dengan metode yang dimodif, apakah juga menghasilkan yang sama. Tapi ini nggak boleh bohong ya, harus jujur apa adanya. Nah itu, jadi ini mungkin penelitiannya bisa panjang, tapi sayang kalau data di laboratorium itu tidak dipakai untuk mengubah sesuatu. Ya. Misalnya jenengan punya ide, wah ini harus terutama ini ya pemeriksaannya seperti kandida pada wanita hamil atau ibu yang mau melahirkan dan sebagainya ya. Terus ada juga yang malaria ya. Harusnya kan pakai mikroskop, tapi kan udah ada ICT gitu ya. Sekarang kan banyak ya, yang rapid test itu kan banyak. Seberapa dia itu mampu mendeteksi. Mungkin di literatur mereka sudah ditulis sekian-sekian tinggi, tapi ingat, itu diteliti untuk yang di luar negeri. Kalau di dalam kita kan beda. Ya. Nah, ini yang saya punya pikiran, bahwa jenengan itu memang tidak cukup sampai ST, harusnya sampai S2, bahkan harus sampai S3. Nanti S3 itu fungsinya apa? Yang membuat alat diagnostik. Atau S2-nya yang membuat, S3-nya yang menguji, yang mengatakan bahwa ini layak dan tidak layak, oh ini harus perlu diinikan dan sebagainya. Karena memang harus expertnya di bidang apa? Pemeriksaan. Hampir semua reagen yang kita punya adalah reagen dari produk luar negeri. Nah, itu kalau untuk tes yang positif negatif, hati-hati loh. Karena saya waktu ngambil S2 kemarin, itu penelitian saya tentang toxo, baik EGG maupun GM, yang pakai ELISA. Saya bandingkan antara ELISA yang dikeluarkan oleh pabrikan dengan ELISA yang kita produk sendiri, gitu, dengan menggunakan protein rekombinan dari toxo yang hidup di Indonesia. Karena pada tahun 1985-an itu terdeteksi, gitu, toxo isolat Indonesia ya, yang ditemukan di Medan oleh Profesor siapa saya lupa. Nah dari sana, dari temuan profesor itu perkembangan akhirnya dibagi menjadi protein rekombinan. Nah saya pada saat membuat tesis itu menggunakan protein rekombinan GRA1, granular 1 ya. Karena toxo itu proteinnya banyak banget. Tapi granular 1 ini yang ditengarai paling kuat, ya. Terus sudah diteliti oleh pendahulu-pendahulu, ya, bahwa mampu dibuat proteinnya. Dan proteinnya ini benar-benar bisa menjadi antigen bagi toxoplasma. Dan sudah dicoba untuk uji aglutinasi, bagus ini. Akhirnya saya memberanikan diri diuji untuk apa? Untuk ELISA. Berarti saya menggunakan kit ELISA yang produk luar negeri dan saya membuat kit sendiri. Kemudian kedua-duanya saya bandingkan dengan diagnosis dokter. Maka waktu itu saya mencari orang yang dinyatakan positif oleh rumah sakit A dan negatif oleh rumah sakit A, kemudian positif rumah sakit B. Saya mengambil di Jogja itu di Pantai Rapeh, di Bethesda, di Sarjito. Saya mencari serum yang oleh rumah sakit tersebut didiagnosa toxoplasmosis dan yang tidak didiagnosa toxoplasmosis. Dan saya lakukan untuk apa? Untuk sebenarnya itu bukan proyek saya waktu itu, saya hanya bantu.
tapi ini untuk tesis teman yang lain. Nah, ternyata gitu, sensitivitas, kemudian spesifisitas, akurasi, ya, nilai duga positif, nilai duga negatif, prevalensi yang pakai isolat asli Indonesia itu lebih tinggi persentasenya dibanding yang dari pabrikan. Jadi reagen kit yang pabrikan dari Eropa. Karena yang Eropa kan menggunakan toksoplasma isolat RH ya, yang di dunia yang disimpan di Jeneva. Sementara itu yang saya bandingkan, itu yang dibandingkan oleh tim saya itu adalah yang menggunakan ini. Nah, setelah kita tahu bahwa itu mampu memberikan hasil yang lebih bagus dalam diagnosis, tapi belum kita pakai, belum, karena penelitian itu masih sebagian. Kemudian saya kebagian tugas untuk menggunakan penyaringan di masyarakat, jadi kepada orang yang kelihatannya sakit, kelihatannya sehat atau sedang kelihatan sakit, ya kita nggak tahu, kita tidak ada diagnosis dokter, ya. Terus diambil, dicek antibodinya. Kalau IgG berarti dia sudah pernah sakit, kalau IgM berarti dia baru sakit. Kita cobakan uji coba di populasi reagen tersebut. Nggak main-main ya. Waktu itu saya menggunakan skup DIY, ada 5 kabupaten. Setiap kabupaten saya sampling sebanyak 210 sampel yang tidak tahu itu positif atau negatif. 210 tiap kabupaten. Berarti 4 kabupaten, 1 kota madya, total ada 1050. Saya mencari orang sebanyak 1050. Untuk diambil darahnya, untuk dilakukan pemeriksaan antibodi toksoplasma gondii. Waktu saya ajukan sanggupan itu, saya sempat pendondoni sama pembimbing saya, Prof. Wayan. Pak Jono nanti nggak lulus loh. Kenapa, Prof? Sampling segitu nggak gampang. Itu lama. Yeah. Nah, saya coba boleh ngajukan konsep, Prof. Gimana? Saya mau menggunakan mahasiswa analis, Prof. Loh, mereka bisa loh, Kak. Mereka kan kalau phlebotomi memang sudah diajari. Jadi nanti mereka phlebotomi sampai membuat serum itu tahu caranya seperti apa. Jadi nanti Pak Jono mengerahkan mahasiswanya ini. Ya udah Pak Jono hitung aja untuk keperluan itu berapa biayanya, nanti saya penuhi. Ya akhirnya itu ya, selama 2 minggu, seminggu itu saya untuk melatih mahasiswa yang kalau terjun ke lapangan itu sehariannya dapat 1 sampel itu ya, dan seterusnya kita saling ini. Terus akhirnya selesai. Begitu saya sampaikan geger UGM. Nah, karena belum pernah ada orang mengambil sampel di masyarakat, khususnya sampel darah, sebanyak lebih dari 1000 kok hanya 2 minggu selesai. Itu belum pernah ada yang mampu. Ya, tahun selanjutnya begitu saya sudah dinyatakan lulus, saya dihubungi Prof. Wayan, Pak Jono bantu saya ini. Oh monggo Prof. Kita ke Jawa Tengah,
bagian selatan. Oh, nggih. Akhirnya analis saya bawa muter tapi nggak pulang, jadi berangkat dari Jogja terus ke Purworejo terus saja nginep di hotel terus, sambil membuat serum dan sebagainya ya. Nah itu di waktu itu 10 hari ya. Karena rutenya dari Purworejo terus ke Kebumen, terus Cilacap, ya. Kemudian Purbalingga, Wonosobo, ya. Sampai nanti Magelang, ya. Sampai kembali ke Temanggung. Gitu. Nanti waktu saya mendampingi awal ya, tapi yang saya bawa kan tim yang sudah pernah saya latih. Jadi saya hanya tidak setiap saat harus mengikuti mereka ke lapangan. Tapi mereka sudah tahu bagaimana caranya menangani. Nah itu, jadi nanti harus mampu menghitung ini. Dengan nanti ini sensitivitas dan spesifitas. Ini rumusnya. Subjek yang sakit dengan tes positif berarti di sini sakit, terus yang ini positif berapa? Yang ini kan totalnya sakit di sini, total sakit. Ini total tidak sakit, ya. Ini total sakit, ini total tidak sakit. Nah, ini yang positif pada yang sakit itu berapa? Ya, dibagi objek yang sakit. Nanti ini dibagi jumlahnya ini kali 100%. Ya. Kalau memang alat ini setara dengan alat ini yang sebagai gold standar, ya berarti kalau gold standar positifnya 46, ini juga 46 mestinya gitu kan. Tapi kan bisa saja ini lebih rendah ya. Itu sensitivitas. Sedangkan kalau spesifitas adalah subjek yang tidak sakit dengan tes negatif dibagi orang yang tidak sakit, berarti di sini. Jadi jumlah ini dibagi jumlah dari ini. Ya. Ini berapa dibagi jumlah ini kali 100%. Itu spesifitas. Maka sensitivitas itu adalah untuk mengatakan positif, spesifitas untuk mengatakan negatif. Jadi kalau kemampuan mengatakan negatifnya 100%, kemudian mengatakan sakitnya 100%, yaitu alat yang bagus. Nah, itu adalah ini rumusnya. A tambah C jumlahnya tadi yang sakit, ya. Ini adalah B dan D. Ya. Ini A dibagi A plus C, D dibagi E. Nilai duga positif A dibagi A plus B. A, B. Nilai duga positif. Kalau ini B-nya 0 kan ya 100%. Tapi kan alatnya mungkin ya itu tadi orangnya itu positif. Oleh alat ini positif, tapi sebenarnya yang positif hanya sekian, yang lainnya negatif. Aslinya itu ya. Makanya disebut nilai duga. Ya, predicted value. Positif predicted value. Positif predicted value. Jadi kemampuan menduga positif. Sedangkan kalau kemampuan menduga negatif kan D. Negatif itu kan D. Berapa D ini? D dibagi D dan B. Maaf, C dan D. Nah, C dan D karena yang negatif oleh alat ini kan ini, tapi yang benar-benar negatif kan yang dari standar kan D. Kemudian prevalensi ini tidak saya gunakan, nanti yang kita bisa hitung adalah akurasi.
Jadi kemampuan mengatakan yang positif-positif, yang negatif-negatif ini jadi akurasi. Ini rumusnya ini aja. Jadi A bagi A plus C, D dibagi B plus D, terus sama A plus D ditambah A plus B plus C plus D. Termasuk juga nilai duga positif, nilai duga negatif. Ini yang harus dihitung ya. Ini nilai dikatakan sensitivitasnya tinggi apabila negatif palsunya rendah atau nol. Nilai duga negatifnya tinggi, berarti D-nya tinggi. Spesifikasinya tinggi adalah bila positif palsunya rendah dan nilai duga positifnya tinggi. Nah, ini penggunaannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang jenengan buka soal yang pernah saya kirimkan. Yang tahun 2011 itu. Soal 12B. Pemeriksaan GO itu kan gold standarnya mikroskopis. Ya. Nah, jadi ini GO itu gold standar mikroskopis. Tapi kan juga sekarang sudah ada GO pakai apa? ICT, imunochromatografi, apa sih? Tes. Ya. Jadi pakai imunochromatografi. Imuno berarti menggunakan antigen antibodi, berarti pasti sampelnya serum itu. Kromatografi ya karena ada pergerakan dari dua fasa yang nanti akan menelurkan hasil tulisan positif negatif dan atau strip tebal strip tipis. Nah, ini seperti yang sekarang kalau ini mau dicoba ya ini PCR. Terus yang ini adalah apa? Yang swab antigen gitu. Ya, sekarang yang swab antigen. Kalau dulu pakai rapid antibody. Nah, ini dibandingkan hasilnya. Kalau mengetahui, ya, kalau misalnya jenengan mau menggunakan ini pun, ya monggo, tapi nyun sewu, datanya harus yang yakin, ya. Jadi yang misalnya PCR-nya artinya ICT-nya di daerah jenengan itu sebenarnya jelek atau enggak? Atau yang swab antigennya itu sebenarnya seberapa bisa dipakai sebagai pembanding? Tapi ini nanti debat loh, debat. Kenapa? Karena kalau orangnya sudah sembuh, ketika di PCR kan masih ada, masih dinyatakan positif. Padahal dengan swab sudah negatif, gitu ya. Hati-hati, ya. Hati-hati. Nah, makanya kalau mau mengangkat yang seperti ini, jangan harus paham dulu. Tes ini pakai apa? Tes ini pakai apa? Ya. Terus sejauh mana ini bisa dipakai dan sejauh mana ini bisa dipakai sebagai pembanding. Maka kalau yang apa mikroskopis seperti GO ini kan memang sudah ini, termasuk juga mikroskopis malaria, kemudian mikroskopis apa TB, nah, terus mau dibandingkan dengan model pemeriksaan TB yang lain, entah protein apa dan sebagainya, silahkan. Ya. Nanti uji sensitivitasnya itu, sehingga nanti kalau dia sensitivity sama spesifikasinya rendah, berarti dia bisa dipakai sebagai uji penyaring. Gitu ya. Jadi inilah nanti penggunanya. Coba sekarang ini silahkan di
hitung, ya. Jadi ini nanti kan ngitung yang positif berapa, positif negatif berapa, negatif positif berapa. Tapi ini dibalik ya, ini balik. Ini mikroskopis itu gold standar. Jadi nanti yang positif-positif itu di A, yang negatif-negatif itu di D. Hati-hati ketika ngisi B sama C. Karena B itu positif negatif di ICT, tapi positif di apa school standar. Nah, monggo. Terus ini dihitung spesifitasnya berapa, ya oke, kita kerjakan bersama-sama aja dulu ya. Tentunya saya lebih nyaman kalau ini dibalik. Kita pakai tabel ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5.
Positif berapa ini? Yang mikroskopnya ICT-nya positif, mikroskopnya positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga. Positif juga. Nah, yang positif ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ini 15. 15. Terus yang positif dengan mikroskopis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini 17. Ya, berarti negatifnya 13. Kita, berarti ini 2 ya. Positifnya ICT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Ini 16. Berarti ini 1. Berarti ini 12. Berarti ini 14. Ini terakhir 30. Terus sekarang kita menghitung sensitivity. Sensitivitas. Sama dengan apa? Ini kan? A dibagi A tambah B. Maaf Pak, slide-nya nggak berubah. Oh iya, sebentar. Ya. Ini paling enak pakai aja. Pakai equation. Set equation. Sensitivitas
A ditambah B 100%. Kemudian ya, kemudian berapa A tadi? 15 ya. 15 dibagi 17 ya, kali 100%. Delapan 235. Kan rumusnya kalau ini kan yang negatif kan, berarti D dibagi C, B plus D. Oke, average-nya.
D dibagi B plus D. Nanti 100%. Sama dengan B 12 dibagi 13. Ini 100%. Kemudian sembilan 92,6. Terus yang kita hitung lagi adalah nilai duga. Mohon maaf Pak, izin bertanya bisa? Boleh, monggo. Nyuwun sewu, untuk yang rumus sensitivitasnya itu kok berbeda dengan yang diserta tinggi Pak? Bentar. Yang diserta tadi sensitivitas A per A plus C. Oh iya, apa sih? Ya. Tapi angka 17-nya nggak keliru, kan? Ya. Oke, terus nilai duga positif. Langsung masuk rumus saja.
Nilai duga positif. Bahasa Indonesia saja ya. Berarti A plus B. Sini A plus B. Ini 15 dibagi 16 kali 100%. Sama dengan dan 3,5. Terus nilai duga negatif. Ketikkan D dibagi C ditambah D. Udah kurang ya. D 12 14.
85,71. Yang terakhir kita hitung tentang apa? Tentang akurasi. Ya. AD. Berarti 15 tambah 17 dibagi 'Oke, cuman kalau untuk ini mau dijadikan sebagai apa? Skripsi ya jenengan harus kuat teorinya. Jadi akhirnya jenengan memutuskan apa? Apakah ini bisa untuk diagnostik atau tidak? ICT itu. Ya. Nah, ini saya nggak bisa jelaskan karena ini hubungannya bukan dengan statistik. Ini hubungannya dengan apa? Dengan imunologi dan dengan infeksi daripada GO. Ya. Jadi karakteristik GO gimana, terus kemudian
penanda yang memungkinkan dia itu seperti apa. Terus kemudian kalau dia ditemukan sekian itu, kalau tidak diketemukan seperti apa, dan ini tentunya nanti akan menyangkut dari kebijakan laboratorium masing-masing. Jadi di sini dari segi pembuatan kesimpulannya lebih mudah, tetapi pembahasannya yang menjadi lebih kompleks. Karena apa? Kita harus betul-betul mengukur dan mencari literatur yang bisa mendukung keputusan kita, karena ini tidak ada standarnya. Jadi kalau misalnya 88,2 itu termasuk baik atau enggak, itu enggak ada standarnya. Karena itu nanti semua dikembalikan kepada permasalahannya. Oke. Itulah bedanya nanti di laboratorium dengan di lain. Kalau di laboratorium itu ada nilai yang memang kita harus mempertimbangkan itu. Jadi misalnya beda secara statistik itu mungkin secara ilmu TLM nggak beda. Nah, yang nanti dipakai untuk patokan ada sendiri, gitu kan. Tentunya kan akan lebih bagus kalau secara statistik atau kita menggunakan beberapa alat untuk membuat kesimpulan itu sama, berarti kesimpulan itu kuat. Tapi kalau kita misalnya kalau menggunakan alat A dia tidak, tapi kalau menggunakan alat B iya gitu ya, alat C iya, tapi alat B ini memiliki proporsi yang gede. Jadi misalnya kalau A negatif, A jelek tapi B baik itu cenderung baik begitu ya. Nah, ini yang bisa ngomong ke bukan lagi alat, bukan lagi statistik, bukan lagi kriteria, bukan lagi JIS, bukan lagi apa. Itu yang bisa ngomongkan keilmuan. Maka tadi saya bilang kalau ini sudah diuji coba dan di beberapa tempat itu memberikan fenomena yang sama, ini harus dibawa ke komisi ilmiah untuk didiskusikan di sana. Jadi nanti itu menjadi keputusan organisasi untuk mengganti metode itu misalnya. Gitu ya. Jadi non sewu, saya titip rembuk aja ya, jangan sampai nanti pada itu hanya isinya tentang apa aturan ya, kewajiban dan gitu ya. Tapi coba pikirkanlah, apa iya kita tidak punya kontribusi terhadap metode pemeriksaan ya. Dan mungkin juga jangan dianggap tabu kita. Nah, nanti permasalahannya kan sekali lagi, jangan pernah langsung dipakai atau diaplikasikan sebelum itu mendapat persetujuan ini. Kalau debatable nggak masalah, kita nggak anti debat loh. Debat, tapi nanti bukti lain semakin banyak yang membuktikan ternyata, oh ya ini bagus. Ya inilah menjadi kewajiban dari komisi ilmiah untuk membuat ini sebagai satu hasil munas atau apa ya. Itu mestinya gitu loh. Jadi jangan sampai organisasi kita ini hanya ngurusi hal-hal yang sifatnya non teknis terus. Sementara yang keteknisan tentang kelaboratoriuman ya, yang menyangkut dengan apa itu ranah ilmu kita itu yang disentuh lebih ke kebijakannya, bukan ke bagaimana caranya. Ya. Kan banyak teman-teman kita yang sudah lulus di bioteknologi, ya, kemudian sudah lulus di kedokteran, ya, kedokteran entah itu dasar, tropis, biomedik, dan semua menyangkut tentang hal-hal seperti ini. Nah, kenapa kita nggak berani berbuat gitu? Ya memang harus ada dananya, ya itu kewajiban organisasi untuk mendanai. Ya.
Ya, seminar penting ya, tapi artinya dari sisi organisasi kalau mau disegani kan nanti bisa membuat suatu ini bukan karena saking seringnya menyelenggarakan seminar, terus simposium ya, terus apa mini apa mini dan ya, tapi tidak punya ini istilahnya kajiannya gitu ya. Nah, kajiannya ya juga jangan dari kajian textbook. Ya. Boleh dipikirkan kajian sesuai dengan kondisi Indonesia ya. Sebenarnya sudah pernah saya lontarkan di forum lain ya, bahwa hati-hati kita ketika kita melakukan identifikasi bahwa itu toxoplasma gondii, ya. Karena jenengan untuk ngetesnya menggunakan reagen mana, ya. Karena kalau kita pakai reagen ELISA itu kan hanya reaksi antigen antibodi dan masih ada nilai cutoff lagi, seperti PCR. PCR itu kan ada apa CT ya, nilai CT-nya berapa? Karena beda itu kan nanti jadi beda negatif atau positif ya, karena memang di laboratorium itu kan seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan angkanya fix sekian, itu nggak bisa. Jadi antara sekian atau mungkin sekian gitu loh. Ya. Entah itu pakai spektrum, entah pakai apa, itu bukan angka real dari orang itu bahwa kadarnya betul-betul segitu itu. Pasti nanti meleset dari itu, tapi melesetnya itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Ya itu nanti tugasnya kendali mutu ya. Dengan kan sudah ngerti itu apa kendali mutu ya dan sebagainya, sehingga kita mengujinya bahwa ini sekian itu menggunakan sepemahaman tentang metode ilmiah, ya. Yaitu kita menggunakan pendekatan ilmu probabilitas ya, atau statistik. Dan dengan lihat aja nilai norm standar nilai standar yang dibuat oleh pabrik itu non sewu itu juga ditetapkan oleh pabrik itu dengan metode ini. Jadi sebenarnya kan yang real benar-benar sekian kadarnya itu kita nggak pernah punya. Misalnya saya mempunyai serbuk kolesterol yang kadarnya 100%. Waktu menetapkan kadar 100 itu kan juga pakai metode. Apakah nggak ada kelemahan? Pasti ada. Jadi kan nggak 100% benar juga gitu loh. Nah, di sini kan permasalahannya nggak 100, kita jadikan anggapan 100. Oke lah kalau begitu pakai hipotesis nol, hipotesis alternatif. Pakainya apa? Ilmu probabilitas yang dipakai untuk mengatakan kalau kadarnya sekian plus minus sekian itu benar. Itu kan statistik yang bilang ya. Nah, jadi sama ya. Nah, demikian juga dari uji diagnostik ini nanti yang untuk menjudge ini bisa menjadi uji diagnostik atau enggak, ini bukan dari ilmu tentang uji diagnostik dan enggak. Uji diagnostik ini hanya menyajikan angka-angka ini. Ya. Tentang bagaimana memaknai angka-angka ini nanti larinya kembali ke disiplin ilmu masing-masing. Ini tentang apa toh? Tentang virus. Terus virus ini yang kita ukur apanya toh? Tentang ini bakteri ini yang kita ukur apanya toh? Jejaknya ini atau oke. Kalau yang seperti bakteri dengan kultur atau dengan kultur lebih bagus lagi. Ya. Kalau dengan mikroskopis bisa jadi dia itu ada tapi udah mati. Tapi masih ada di situ gitu kan. Ya. Akan lebih bagus lagi pakai kultur. Tapi ya kita tahu pemeriksaan itu semakin akurasinya tinggi, semakin mahal dan semakin lama. Maka orang terus menciptakan alat yang untuk bisa diagnosis cepat atau rapid test. Tentu rapid test ini dipilih yang paling mendekati standar tes, gold standar. Ya.
standarnya paling mendekati ke sana. Nah, maka ini ditampilkan nilai sensitivity, specificity, ya, positif predictive value, ya, negatif predictive value. Jadi PPV atau NPV termasuk nanti di dalamnya bisa kita ukur akurasinya. Itulah tentang tes diagnostik yang nanti bisa dengan manfaatkan untuk melakukan ya kalau rekoso sidik ya untuk tapi ini sebaiknya memang lewat jalur organisasi yang seperti ini ya. Organisasi kalau perlu yang membiayai gitu ya. Atau organisasi ada kebijakan ya toh untuk pemeriksaan itu misalnya ditugaskan laboratorium X, laboratorium Y, laboratorium Y untuk mendanai pemeriksaan penelitian tentang ini. Semestinya begitu ya. Ya. Monggo kalau mau ada yang didiskusikan. Yang ini. Kalau gitu ini saya kirimkan ke WA dulu guys.
Ya, sekaligus dihitung yang soal di bawahnya. Ya, ini. Enggak.
Ini ada yang mau mengerjakan atau cukup untuk apa ini uji diagnostik? Kalau sudah dianggap cukup, saya menawarkan minggu pertemuan untuk perkuliahan masih ada 2, yaitu tanggal 12 Mei sama 19 Mei. Terus setelah itu UAS.
Dan jenengan menghendaki langsung UAS atau mau latihan dulu? Oh, mau langsung UAS atau latihan dulu? Kalau yang derek izin Pak Jono. Nggih. Kalau umpamanya minggu pertamanya itu latihan dulu gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Kan tanggal 12 nih. Nggih. Ya tanggal 12 berarti hari apa itu? Kok langsung lompat karena tanggal 12 itu tanggal Juni itu ada apa tuh? Mei. Tanggal 11 Pak. Tanggal 11 Pak. Kalau saya lihat di kalender sih nggak ada merah, nggak apa ya, tanggal 12 itu kan hari Kamis ya. Berarti tanggal 11 itu mungkin saya share soal latihan. Terus tanggal 12 hari Kamisnya itu pembahasan. Ya. Terus nanti tanggal 18 itu mau ujiannya, terus nanti tapi kalau tanggal 19 langsung remedi saya nggak sanggup ngoreksi, ya. Jadi masih tetap butuh waktu ya. Atau monggo nanti ujiannya mau tiap hari Rabu atau mau tiap hari Kamis. Nah, jadi kalau mau hari Kamis ya berarti tanggal 19 sama tanggal nanti 26 gitu ya. Untuk 26 libur. 26 libur gitu. Ya berarti pakai yang Rabuannya ya. Pakai Rabunya aja ya. Jadi yang tanggal 18 sama tanggal 25. Itu kalau berkenan, jadi nanti tanggal 11 ya, itu saya sharekan soal ke tiap mahasiswa. Nanti saya butuh email sih. Butuh email untuk mengirimkan soal. Jadi seluruh mahasiswa saya butuh emailnya. Nanti saya kirimi satu-satu soalnya. Ya. Terus dikirimkan lagi ke saya jawabannya, gitu kan? Dalam email aja. Terus nanti hari Kamisnya kita komentari gitu ya, atau saya ngoreksi tapi jenengan melihat gitu ya. Saya koreksi tapi jenengan melihat. Ya, sehingga nanti saya salahkan di mana, saya komentari di mana, nanti bareng-bareng gitu. Jadi saya buka kiriman jenengan, terus saya komentari, terus ini nilainya sudah mencapai B atau belum gitu, nanti saya sampaikan. Itu yang hari Kamisnya tanggal 12 nih. Terus nanti ujiannya tanggalnya 18. Terus kalau ada yang misalnya belum bagus, masih perbaiki, tanggal 25. Itu skenarionya. Mungkin ada usulan lain, monggo. Untuk materinya yang dari pertama kita belajar itu ya Pak? Pokoknya nanti saya kasih data jenengan. Saya kasih data terus dianalisis. Saya nggak minta ngomong analisis apa, tapi itu keputusan jenengan mau kemana itu.
Itu ya. Jadi tidak ada tidak ada teorinya ya. Kita langsung aja praktek aja. Nanti kalau pakai teori malah lama. Nggak clear nanti kalau pakai teori. Yang dikirimnya yang dari SPS sama outputnya ya Pak? Iya, iya. Sama Word-nya juga. Berarti yang dikirim nanti ada 3 file. 3 file. Oke. Oh, iya. Kalau saya ngirimnya 1 file, gitu. Jenengan 3 file. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Izin bertanya Pak sekalian. Nanti ketika ujian pun kita ngirimnya juga 3 file berarti. Kalau jenengan kan ngirimnya 3 file. Kalau saya Nggih lagi. Nggih, nanti satu file. nanti ketika waktu ujian yang tanggal 18 juga gitu nggih, Pak? Iya. Oh, nggih, siap. Saya tak ajar ngirim, Pak. Nggih, siap, Pakai email aja ya. Nggih. Pakai email. Nanti kalau pakai email jenengan kan tinggal balas gitu aja ya. Nggih. Terus peniti itu diklik gitu ya. Hari ini mungkin cukup sekian dulu ya. Selamat menyongsong Idul Fitri. Tidak ada salahnya saya mulai. Mohon maaf lahir batin ya. Segala apa yang kita lakukan, kalau ada yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan demikian juga saya juga menyediakan dan memberikan maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda sekalian, entah itu Anda merasa salah atau tidak merasa salah, semuanya saya sudah saya maafkan. Begitu. Ya, sama-sama Pak. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Amin, teman.